sahabat-sahabat KJ Kundarji, kita sudah bersama dengan Bapak PLT Kadis Penduduk Capil Kabupaten Nganjuk, Bapak Slamet Basuki yang akrab dipanggil Pak Slambas. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Mohon kesan pertamanya Pak mendapatkan amanah ini. Ya, terima kasih Pak Damji dan Pak Gugup dan sahabat channel YouTube Kum Damji Nganjuk ya. Iya. Luar biasa. Jadi memang mungkin perkenalan, saya Slamet Basuki. Sehari-hari saya ditugasi Pak Bupati sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk. Dan hari ini tepatnya jam 13.00 tadi saya baru menerima surat penunjukan sebagai PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk, diserahkan oleh Kepala BKD Pak Sopini atau Kang Pini begitu. Jadi persis jam 13.00 selesai kegiatan RPJMD di Bapeda gitu. Dan setelah itu ya saya kemudian prinsip saya siap melaksanakan tugas itu dimanapun selama pimpinan menugaskan kepada saya siap, termasuk di Dispenduk Capil Nganjuk ini. Sebagai pimpinan di Kominfo kan sangat menguasai atau harus menguasai dan selama ini adalah menggeluti bidangnya IT Pemda ya Bapak ya. Berarti gimana kesan terhadap Dukcapil selama ini dan proyeksi apa Dukcapil ke depan yang dikaitkan dengan era milenial dan digitalisasi? Ya, kalau yang menguasai TIK itu teman-teman programmer Pak. Saya sebagai Kepala PD Kominfo ya hanya dituntut untuk memanage mereka. Apalagi Kong Dansi yang gaptek ya Pak. Jadi kita itu kan apa ya? Ya ibaratnya manajer di OPD itu kan sifatnya memanage sumber daya yang ada di OPD-nya itu untuk menghasilkan kinerja yang maksimal, baik di Kominfo ataupun nanti insya Allah di Dispenduk ini. Dan saya percaya, prinsip saya satu Pak, saya itu sejak awal sebagai PNS meyakini bahwa tidak ada ASN atau PNS yang tidak mampu, tidak ada. Semua pasti mampu. Semua pasti bisa sesuai dengan bidangnya masing-masing. Itu yang saya saiki. Nah, tugas saya kan hanya untuk mengeluarkan kemampuan dari tiap-tiap personil begitu. Di Kominfo maupun nanti insya Allah di Dispenduk Capil ini. Kalau yang berkaitan dengan apa yang harus dilakukan ke depan di sini, tentu sesuai dengan penugasan saya. Yang pertama saya pedoman itu arahan dari pimpinan. Dan kebetulan pimpinan menggariskan ada 3 poin yang perlu dilakukan di Dispenduk Capil ini. Yang pertama adalah pelayanan multi dokumen atau multi produk begitu. Dan yang kedua ini berkaitan dengan situasi pandemi COVID ini. Apa itu? Mengurangi antrian. Kan begitu. Itu Online, mengarah ke online itu Pak ya. Ya, teknisnya nanti bisa didiskusikan kami dengan teman-teman. Yang ketiga, maksimalisasi pemanfaatan data kependudukan. Ya, untuk menunjang pelayanan-pelayanan di sektor yang lainnya. 3 ini Pak, dan ini juga menjadi, saya yakin juga menjadi visi besar dari pemerintah Republik Indonesia melalui Kemendagri terkait dengan pelayanan kependudukan. Dan itu match dengan visi misi Mas Novi dan Kang Marhen, terutama misi yang kedua. Misi yang kedua itu kan bercerita mengenai birokrasi yang profesional, yang ujungnya untuk peningkatan pelayanan publik. Saya ingin mengawal itu dan saya mengharapkan mengajak teman-teman di Capil ini juga untuk mengawal visi misi Mas Novi Kang Marhen. Dan ini match lagi dengan visinya Presiden Jokowi Pak Kadis. Ya, itu nawacita Presiden Jokowi. Oh iya. Yang memastikan negara hadir untuk kebahagiaan warga, terutama dokumen kependudukan. Mungkin Pak Kukuh bisa menambahi selaku Kabid Piyah ya Pak ya.
yang dimaksud dengan Mas Novi Bupati bahwa multi apa Pak tadi Pak? Multi dokumen. Multi dokumen tadi kan misalnya ketika orang memperbaharui KK ya Pak Kukuh ya, kebetulan ada keluarganya yang meninggal, berarti begitu produk itu KK muncul, KK KTP sudah status baru, akta kematian gitu ya Pak Kukuh ya. Mohon tambahannya Pak Kukuh. Terima kasih. Jadi multi di sini dikaitkan dengan pelayanan administrasi kependudukan adalah pelayanan yang terintegrasi. Seseorang ke masyarakat begitu mengurus satu berkas yang mengait dengan dokumen yang lain, dia langsung mendapatkan satu berkas, mungkin dapat KK dengan akte, satu KK dengan KTP juga. Misalkan perubahan KK karena menikah, otomatis dari bujang menjadi kawin, otomatis satu berkas mendapatkan bisa 2-3 dokumen. Itu pelayanan multi. Kemudian pelayanan lain kalau dikaitkan multi tentunya mempertimbangkan satu, suasana pandemi, kedua masyarakat jangan lama-lama datang, jangan lama-lama antri, otomatis harus menciptakan pelayanan satu, pendekatan pada masyarakat, karena masyarakat kita secara makro pasti ada kelompok yang sudah melakukan istilah kelompok milenial ya. Di sini pasti jalan di kita. Kemudian memang mayoritas penduduk kita masih manual atau belum bisa mengikuti. Nah, harus bisa melayani dua sisi ini, dua kelompok. Sisi kelompok milenial pasti harus kita siapkan pelayanan yang digital. Jadi cukup dari rumah melakukan pendaftaran, bahkan dapat mencetak sendiri. Itu untuk kelompok yang milenial. Kemudian yang kelompok mayoritas ini yang masih belum gaptek dan sebagainya, ini tetap kita layani, namun dengan meminimalkan antrian dan pelayanan yang terintegrasi. Itu akan mempermudah dan cepat. Terima kasih Pak Kukuh. Pak Kadis, nyuwun closingnya sebagai penutup. Iya, tentu ini tidak hanya saya, tidak hanya di sini, dimanapun Pak, yang namanya tugas itu membutuhkan kerjasama. Pasti, tidak mungkin keberhasilan hanya oleh satu orang. Ya, karena itu tentu saya mengharapkan dengan penugasannya di sini kerjasama dari seluruh teman-teman yang ada di Kapil. Kemudian kita juga kerjasama dengan OPD-OPD yang lain yang berkaitan dengan pelayanan kita, dan juga instansi-instansi lainnya di luar Pemkab, mungkin KUA, mungkin mungkin perbankan, Forkopimda, BCS, ya semacam itu ya. Intinya kerjasama, koordinasi, yang wiji lah. Dan saya mohon dukungannya, mudah-mudahan saya bisa melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh pimpinan di sini dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu Pak Kadis, siap. Ini adalah suasana teman-teman lagi belajar melayani pemohon secara online. Luar biasa, go digital Dukcapil harus bisa. Jadi nanti kegiatan katakanlah dengan koordinasi ke provinsi, nah itu foto. Kalau di luar rutinitas, di dalam kita nggak perlu. Selain administrasi bu, Selain administrasi. kalau terkait administrasi dia nggak perlu foto, cuma kayak tadi kan menyebutkan kata ini kita barangkali nanti yang jelas tahun ini belum ada anggaran, nggak tahu kalau nanti di APBD ya. Yang jelas untuk nanti kelihatan. lah ya, untuk yang sekarang belum ada. Kalau kemungkinan PABBD itu ada peluang mungkin ya, tapi yang jelas untuk sekarang belum ada. Kemungkinan nanti dilakukan paling cepat setelah PABBD.
channel YouTube Kok Danuji Nganjuk. Jangan lupa ya, pokoknya like, comment, subscribe.